Nabi itu berangkat perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Al-Aqsa di Quds, di Palestina. Lalu berangkatnya Nabi waktu itu dari rumah Ummu Hani. Masih keluarga Nabi. Nabi tidur di rumah dia. Lalu dibawa ke Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail baru berangkat. Tapi di Hijr Ismail itu dibelah dulu dada Nabi. Dibersihkan. Dan ketika dibersihkan itu, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, Nabi SAW pernah dibersihkan dadanya sebanyak 4 kali. Waktu kecil dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Sehingga Halimah takut nanti jangan-jangan bersama kita celaka, dituntut oleh keluarganya. Antar jelah balik ke Makkah. Sehingga usia Nabi 4 tahun, sebagian sejarah mengatakan usia Nabi 6 tahun, diantar balik ke keluarga Nabi. Yang kedua, Nabi dibedah dadanya ketika beliau balik. Perubahan dari masa anak-anak kepada balik. Yang ketiga, saat usia 40 diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa kenapa dilakukan pembersihan hati Nabi ini? Kata ulama, ada yang mengatakan hadza syaitan minka. Ini kata malaikat Jibril, bagian dari syaitan pada hatimu. Syekh Ad-Dardir menjelaskan, seorang ulama mazhab Maliki, masjidnya dekat dengan Masjid Al-Azhar. Ay mahallu waswasatihi minka wa tasallutihi law kana lahu alaihi sabil. Kalaulah syaitan itu dia mampu menggodamu Muhammad, mampu menguasaimu Muhammad, dari tempat yang dibersihkan ini masuknya. Tapi bila dibersihkan, berarti ada tempat untuk masuk. Maka ketika dibersihkan itu, dibersihkan tempat masuk ke hati Nabi bagi syaitan menggoda dan menguasai hati Nabi. Lalu ada lagi yang mengartikan bahwa ketika hati Nabi itu dibersihkan, dijelaskan bahwa annas qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamlu'un birrahmah. Hatinya penuh dengan rahmat. Bal huwa manba'uha wa asluha. Bahkan hatinya itu sumber, asal dari semua rahmat. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Muhammad menjadi sebuah rahmat bagi sekalian alam. Wa hadhihi rahmatun syamilatun kamilah li'annaha rahmatullahi allati wasi'at kulla syai'. Walakinna Allah subhanahu wa ta'ala akhraja asy-syaitana wa a'wanahu wa ikhwanahu wa man qaddara alaihi syaqa'u min hadhihi ar-rahmah fala nasiba lahum fiha wala syai'a lahum minha. Jadi dari hati Nabi itu semua orang bisa dapat rahmat. Tapi ketika dibersihkan tadi, dikeluarkan syaitan, pembela syaitan, orang-orang yang pro syaitan, dari dapat rahmat yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tak dapat rahmat, tak dapat bagian dari rahmat yang berasal dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini makna yang tersimpan di balik dibasuhnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam.